Namaku Aldi, aku bukan pendaki profesional, tapi aku selalu percaya bahwa alam punya caranya sendiri untuk menyembuhkan hati manusia. Maka saat Raka, sahabatku sejak SMA, mengajak kami naik gunung di akhir pekan, aku langsung mengiyakan. Bintang kita ke tempat baru, bro. Belum banyak yang tahu jalurnya, kata Raka sambil menunjukkan foto-foto dari grup pendaki lokal. Kabarnya, gunung ini tak punya nama resmi, hanya disebut Gunung Lilis oleh warga desa di bawahnya. Letaknya di antara dua gunung besar, seperti terlupakan. Bintang kami berempat, Raka si pemimpin tim paling berpengalaman dan selalu optimis, Intan satu-satunya perempuan, pendiam, tapi selalu peka terhadap hal-hal yang sering kami anggap sepele, dan Nisi, tukang bercanda yang selalu bikin suasana cair, dan aku, Aldi, si penulis diam-diam yang lebih sering merekam semua kejadian dalam jurnal kecilku. Kami berangkat dari Jakarta jam 3 pagi dan sampai di Basekam saat matahari mulai menghangatkan lereng. Di sana, kami disambut bapak-bapak tua penjaga warung. "Kalian naik ke sana?" tanyanya sambil memandang langit. Jarang ada yang ke jalur itu sekarang. Kami hanya tersenyum. Raka bilang sudah survei jalurnya via peta digital dan testimoni pendaki forum. Aman. Setelah sarapan, kami mulai naik. Bintang suasana awal begitu indah, langit biru cerah. Jalur menanjak pelan dengan hutan pinus rapat di kiri kanan. Burung-burung kecil melintas di sela pohon dan udara pagi sejuk menyelimuti kami. Cocok banget buat healing, ya Tan? Kata Dani sambil mengambil selfie. Bintang Intan hanya tersenyum kecil, lalu menatap ke arah timur. Aku mengikuti arah pandangnya. Di kejauhan, samar-samar tampak kabut putih mengambang di balik bukit. Cantik, tapi anehnya agak terlalu diam. Bintang kami terus berjalan selama 3 jam, sesekali berhenti, minum, atau bercanda. Raka memimpin di depan dengan kompas di tangan. Dani dan aku di tengah, Intan di belakang. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, kami sampai di pos 2, sebuah dataran kecil dengan pohon besar di tengahnya. Di sanalah kami mendirikan tenda malam. Mulai turun perlahan di dalam tenda. Kami bermain kartu sambil menyeduh mie instan. Angin gunung mulai terasa dingin, tapi suasana tetap hangat oleh galak tawa Dani yang tak pernah habis stok lelucon. Tiba-tiba Bintang tok-tok, suara seperti kayu diketuk terdengar pelan dari luar. Kami saling pandang. Raka menyibak tirai tenda, menyorotkan senter keluar. Tak ada siapa-siapa. Pohon besar di tengah dataran bergoyang pelan, seolah sedang berbisik dengan angin. Pohon itu yang jatuhin ranting. "Palin," gumam Dani, tapi Intan tak berkata apa-apa. Tatapannya terpaku ke arah luar, wajahnya sedikit pucat. Saat semua tidur, aku sempat mendengar suara lembut dari arah hutan, seperti seseorang memanggil pelan, "Intan." Bintang keesokan paginya, Intan bercerita, "Bintang, malam tadi aku mimpi ada nenek-nenek berdiri di balik pohon. Bajunya putih, matanya kosong, tapi dia terus menatap kita tanpa berkedip." Kami tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak enak, tapi aku mencatatnya di jurnal. Karena entah kenapa, gunung ini terasa lebih sunyi dari gunung-gunung lain yang pernah kudaki, dan semua itu baru permulaan. Karena entah kenapa, gunung ini terasa lebih sunyi dari gunung-gunung lain yang pernah kudaki. Bintang, bukan sunyi yang menenangkan, tapi seperti ada yang diam-diam memperhatikan dari balik kabut. Bintang, pagi itu kami berkemas santai. Raka menyusun ulang logistik. Dani masih setia dengan kameranya, dan Intan, dia duduk sendiri di dekat pohon besar, memandangi akar-akarnya yang menjalar seperti tangan-tangan tua mencengkeram tanah. "Intan, kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk, tapi saat aku duduk di sampingnya, dia berkata lirih, "Pohon ini seperti pernah ada yang duduk di sini sebelum kita, dan dia belum pergi." Aku merinding, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Raka memanggil kami untuk bersiap naik ke pos 3. Perjalanan menuju pos 3 terasa lebih berat. Meski medannya tak begitu curam, langkah kami seperti lambat. Suara alam pun terasa berbeda. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, hanya angin yang sesekali berdesir dan diam. Saat kami mulai mendaki jalur berkerikil, Dani menghentikan langkahnya. Kalian denger nggak?" bisiknya. Kami diam. Lalu Bintang tok-tok, Bintang, suara itu lagi. Tapi sekarang jelas terdengar dari arah kanan jalur. Seperti dua benda kayu saling dipukul pelan, berulang. Seperti irama. Raka mencoba bersikap tenang. "Mungkin ada dahan kena angin." Tapi kali ini, Intan menjawab,
Cepat, itu bukan dahan. Kami sampai di pos 3 sekitar jam 4 sore. Tempatnya agak sempit, di sisi tebing kecil dengan pemandangan lembah yang luar biasa indah. Di sana, kami putuskan bermalam. 2 tenda berdiri, satu untuk Raka dan Dani, satu lagi untukku dan Intan. Malam datang cepat. Kabut perlahan turun dari arah timur, menyelimuti lembah, lalu naik ke atas, seperti lautan putih merangkak mencari daratan. Kami menyalakan lampu kecil dan memasak di luar tenda. Suasana sedikit mencair lagi. Dani mulai bercanda, Raka membuatkan kopi, dan aku mencatat semuanya di jurnal. Tapi Intan masih diam. Kalau kamu dengar suara apapun nanti malam, katanya padaku, jangan balas. Aku mengangguk, tapi belum sempat bertanya. Suara tok 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 itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Kami masuk ke dalam tenda masing-masing. Aku berbaring sambil mendengarkan detak jam dan suara napas Intan di sampingku. Lalu suara itu lagi, tapi kali ini berbeda, bukan lagi ketukan, melainkan nyanyian bintang lir dot 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 elir dot 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 lir dot ilir tandoremus sumilir. Suara perempuan tua, lembut, tipis, dari kejauhan. Aku membekun. Suara itu datang dari balik pepohonan, lagu yang aku tahu sejak kecil. Tapi kali ini terdengar seperti lantunan untuk mengundang. Intan menggenggam pergelangan tanganku erat. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Bintang, aku menahan napas, karena di luar tenda ada langkah kaki kecil memutari kami, pelan, lembut, seperti seseorang yang sedang mencari lubang kecil untuk masuk. Aku menutup mataku rapat-rapat, nafasku kutahan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bintang, langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Bintang, suara nafas lirih terdengar, seperti seseorang sedang berdiri di luar, menunduk dan mendengarkan. Aku tak berani bergerak. Lalu terdengar sesuatu seperti suara jari mengelus kain tenda pelan. Melingkar sekali, 2 kali hening. Bintang, tak ada suara apa-apa lagi. Bintang, langkah itu tak terdengar lagi. Bintang, bintang. Aku baru sadar pagi mulai menyapa, ketika suara burung kembali terdengar samar dan cahaya putih lembut masuk melalui dinding tenda. Pagi itu, aku, Intan, Raka, dan Dani duduk bersama tanpa banyak kata. Aku tahu kami semua mendengar sesuatu semalam, tapi tidak ada yang membahasnya duluan, seolah kalau diucapkan, semua itu akan menjadi nyata. Lanjut ke pos berikutnya, ya, kata Raka akhirnya. Suaranya terdengar agak berat. Bintang, kami setuju. Lebih cepat turun, lebih baik. Sekitar setengah jam setelah pendakian dimulai, Raka mengajak belok ke jalur samping yang tak ada di peta. Katanya, ada jalur pendek ke puncak kecil, bisa buat istirahat dan ambil foto. Bintang, kami mengikuti tanpa banyak tanya. Jalurnya sempit, ditutupi daun-daun kering dan ranting, seperti jalur yang sudah lama tak dilalui siapapun. Lalu kami menemukannya, sebuah batu besar, ditumbuhi lumut hijau gelap di sekelilingnya. Tersusun lingkaran batu-batu kecil, membentuk pola bundar. Bintang, di tengahnya ada piring tanah liat retak, dan di atasnya sebuah bunga melati kering. Kami terdiam. Ini makamnya, bisik Dani. Tak ada yang menjawab, tapi di hatiku, aku tahu ini bukan tempat biasa, bukan makam modern, tapi semacam tempat peristirahatan lama. Sangat lama. Intan tampak gemetar. Ia mundur perlahan sambil menunduk. Raka mencoba mencairkan suasana, berkata, cuma makam tua, mungkin dari zaman dulu, kita doain aja, lalu lanjut. Dani malah tertawa kecil. Buat kenang-kenangan nih, katanya sambil mengambil satu batu kecil dari pinggir makam dan menyelipkannya ke dalam kantong tas. Aku refleks berkata, Dani, jangan. Tapi dia hanya tertawa. Batu doan, bro. Tiba-tiba angin besar berhembus dari arah utara. Bintang cepat bingit, seolah melewati tubuh kami. Bunga melati yang tadi kering tiba-tiba berterbangan sendiri, lalu jatuh tepat ke arah kaki Dani. Kami meninggalkan tempat itu tanpa banyak bicara. Bintang, tak ada yang tertawa. Bahkan Dani mulai melamun sepanjang jalan. Aku merasa udara di sekeliling kami berubah, lebih dingin, lebih sunyi. Bintang, dan untuk pertama kalinya aku merasa kita sudah masuk terlalu jauh. Terlalu jauh. Bukan hanya secara jarak, tapi juga terlalu dalam ke sesuatu yang seharusnya tidak kami sentuh. Bintang, Dani tak lagi banyak bicara. Ia berjalan di belakang kami. Tatapannya kosong menatap tanah. Kadang ia menoleh ke belakang,
berkali-kali. Seperti sedang memastikan sesuatu, aku melirik ke arah Intan, wajahnya pucat. Sesekali ia menggigit bibirnya sendiri sambil menatap ke arah tas Dani, tas yang di dalamnya masih ada batu dari makam itu. Kami tiba di dataran kecil tak jauh dari pos 4 saat kabut mulai turun. Anehnya, kabut turun lebih cepat dari biasanya, bahkan terlalu cepat. Hanya dalam beberapa menit, jarak pandang kami menyempit menjadi hanya beberapa meter saja. Berhenti dulu, kita tunggu kabutnya agak naik, kata Raka. Kami duduk di atas terpal sambil menyeduh air hangat. Hening angin seperti hilang. Tak ada suara dedaunan bergesek, tak ada suara burung, hanya diam. Dan di antara diam itu, Dani bicara tiba-tiba, "Kalian lihat dia kan? Yang berdiri di pinggir jalur tadi." Kami saling pandang. "Aku lihat dia," lanjut Dani pelan. "Dia berdiri diam dekat pohon besar itu, pakai baju putih. Dan dia nggak punya wajah." Aku mencengkeram lututku. "Dani, kamu ngelantur," kata Raka, mencoba terdengar tegas. Tapi aku tahu dari nada suaranya dia juga mulai takut. Bintang malam itu, kami bermalam tanpa tanda. Karena kabut terlalu tebal dan tanah terlalu sempit, kami hanya beristirahat sejenak sambil melingkar dan membungkus diri dengan jaket dan fleece. Aku tak bisa tidur. Bintang, aku hanya menatap langit yang tertutup kabut. Bintang, dan saat itulah aku melihatnya. Bayangan di antara kabut. Ada siluet seseorang, tegak, diam, menghadap ke arah kami. Bentuknya samar, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak bergerak. Awalnya aku pikir itu pohon, tapi siluet itu terlalu simetris, terlalu lurus, dan terlalu manusia. Aku ingin membangunkan Raka, tapi tubuhku kaku. Aku hanya bisa menatap sampai bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kabut, seperti mencair dan menyatu dengan udara. Paginya, aku memberanikan diri bercerita. Tapi sebelum aku sempat bicara, Dani sudah mengatakannya duluan. "Dia deketin kita tadi malam. Aku dengar dia jalan pelan sendal kayu." Intan tiba-tiba berdiri dan menatap kami semua. "Batu itu harus dikembalikan," katanya tegas. Raka menggeleng. "Jangan percaya sama hal-hal kayak gitu. Kita capek, itu aja, kita lanjut aja. Nanti turun lewat jalur sebelah barat." Intan menatap Raka lama, lalu dia berkata pelan, "Raka, kamu nggak dengar dia? Tadi malam, ada yang nyebut nama kita satu-satu." Aku mulai mencatat semuanya. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu satu hal, kami tidak sendiri di sini. Dan malam semakin hari terasa semakin panjang. Tapi pagi akhirnya datang juga meski tidak membawa rasa lega. Kabut belum sepenuhnya menghilang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut membuka mata, takut menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kami bangun perlahan. Dani masih tertunduk diam. Raka mulai merapikan barang. Dan Intan berdiri jauh dari kami, menghadap ke arah pepohonan. Aku bangkit dan meregangkan badan, lalu mendadak membeku di tanah. Sekitar 2 meter dari tempat kami tidur, terlihat jejak kaki, jejak telanjang. Ukurannya kecil, meninggalkan bekas lumpur membentuk 5 jari yang jelas. Dan jumlahnya 5 pasang, padahal kami hanya 4 orang. Aku menunjukkan jejak itu ke yang lain. Raka terdiam. Intan sudah menggenggam tasnya erat, tapi Dani malah mundur perlahan dan berkata pelan, "Dia ikut tidur bareng kita tadi malam, ya?" Tak ada yang menjawab, karena tak ada jawaban yang bisa membuat itu terasa masuk akal. Raka mencoba menenangkan kami. "Dengar, mungkin ini jejak hewan atau pendaki lain yang lewat malam-malam." Aku langsung memotong, "Kalau ada pendaki lain, kita pasti dengar. Lagi pula, jalur ini sepi. Rak, kita bahkan belum ketemu siapapun sejak dari base camp." Raka terdiam, melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat. Semua ingin segera sampai di puncak atau tempat aman. Tapi di tengah perjalanan, Dani tertinggal. Awalnya hanya beberapa langkah di belakang, tapi saat kami berhenti untuk menunggu, dia tidak muncul-muncul. Kami memanggil, "BR kali Heaven kali Hening. Tak ada jawaban. Raka dan aku kembali ke arah semula, menyusuri jalur yang baru saja kami lewati. Tapi tak ada tanda-tanda Dani. Bintang, tidak sampai kami menemukan sesuatu yang membuat leherku dingin seperti es. Bintang, tas Dani. Bintang terletak rapi di bawah pohon, dengan kantong samping terbuka Bintang, dan di dalamnya batu yang ia ambil dari makam itu. Sudah tidak ada. Intan mematung, "Dia dibawa," katanya lirih, "karena dia yang pertama mengambil."
Raka menoleh. Matanya mulai berkaca, berarti kita harus cari dia. Kita nggak bisa ninggalin dia di sini. Tapi Intan menggeleng. Kalau kita balik ke jalur makam, kita semua nggak akan bisa turun. Bintang, aku menggenggam jurnal, di sakuku erat-erat. Bintang, entah kenapa aku merasa cerita ini bukan lagi cerita yang bisa kita tentukan jalurnya sendiri. Bintang, kami sedang mengikuti sesuatu. Bintang, atau sedang diikuti. Bintang. Kami akhirnya memutuskan berkemah sementara sampai kabut menipis. Saat malam tiba, Raka menuliskan sesuatu di atas tanah dengan ujung tongkatnya. 3 yang tinggal, 1 yang hilang, dan 1 yang tidak terlihat sejak awal. Kami menatap tulisan itu. Apa maksudnya, Rak? Tanyaku. Raka hanya menatap ke langit. Aku nggak tahu. Tapi setiap kali aku hitung jejak kaki kita, selalu ada 5. Aku mematung. Kalimat Raka menggema lama di kepalaku. 3 yang masih ada, 1 yang hilang, dan 1 yang entah sejak kapan ikut bersama kami. Kami bertiga tidur malam itu dengan posisi saling membelakangi. Entah kenapa, mungkin karena terlalu takut untuk saling menatap, atau mungkin lebih tepatnya takut melihat ada yang kampak. Pagi datang dan kabut belum sepenuhnya naik. Kami sepakat untuk segera turun lewat jalur sebelah barat jalur yang dulu katanya digunakan warga desa. Raka membuka aplikasi peta digital di ponselnya. Yang ajaibnya masih menyala dengan baterai tersisa, tapi jalurnya tampak berbeda. Bintang, aku mendekat dan melihatnya juga. Jalur merah yang biasanya menunjukkan lintasan pendakian berubah bentuk, tidak melengkung ke bawah, melainkan membentuk lingkaran besar yang kembali ke posisi kami sekarang. Kita pasti salah sinyal, kataku, berusaha waras. Tapi saat Raka mencoba menguak ulang, ikon lokasi kami tetap berada di tengah lingkaran itu, tak bergerak. Meskipun kami sudah berjalan hampir setengah jam ke arah selatan, kayak kita nggak kemana-mana. Gumam Raka. Kami mencoba menggunakan kompas manual. Arah utara tetap stabil, tapi jalur turun yang kami pilih tak kunjung menurun. Bintang, kami terus berada di dataran yang sama. Bintang, pohon-pohon terlihat serupa. Akar-akar di tanah mulai terasa familiar ini. Jalurnya mengulang. Bisik Intan. Ia berhenti dan menunjuk sebuah pohon besar dengan bekas luka parut panjang. Aku langsung teringat. Aku menandai pohon itu kemarin dengan koretan batu agar tidak tersesat. Kami sudah melewati pohon itu 2 kali. Kami berputar. Kami duduk di tanah, diam, tak tahu harus bicara apa. Tiba-tiba bau harum muncul. Harum melati. Bintang, lembut, manis. Tapi bukan harum yang membuat tenang, melainkan membuat bulu kuduk berdiri. Intan bangkit dan membuka resleting kecil di tasnya. Wajahnya langsung pucat. Ini bukan punyaku. Dari dalam tas, ia mengangkat sikat bunga melati kering yang terikat dengan benang merah. Aku menatapnya lekat. Itu sama persis seperti yang ada di atas makam waktu itu. Aku nggak pernah menyentuh apa-apa dari tempat itu, bisik Intan, dan tiba-tiba suara nyanyian terdengar jauh dari balik pohon, lembut seperti yang aku dengar malam itu. Bintang, lagu Lir-Iler. Tapi kali ini suaranya terdengar sedikit berbeda, seperti 2 suara bersamaan. Bintang, 1 tinggi, 1 rendah, seperti anak-anak dan nenek-nenek bernyanyi beriringan. Kami berdiri bersamaan. Jangan dengarkan, kata Intan cepat. Bintang, kalau kamu ikut iramanya, kamu nggak akan bisa pulang. Aku langsung menutup telinga, tapi suara itu terus masuk. Dari dalam kepala, kami berlari, entah ke arah mana. Kami hanya ingin menjauh dari suara itu. Bintang, jalur yang kami injak penuh akar dan tanah licin. Bintang, tapi kami terus berlari sampai akhirnya kami sampai di sebuah celah kecil antara 2 batu besar. Dan dari celah itu, aku melihat dataran kosong yang belum pernah kami lewati, tempat yang asing. Tapi satu hal yang membuatku makin menggigil. Tepat di tengah dataran itu, berdiri sebuah pohon besar, dan di bawahnya ada sesajen baru. Bukan yang kami lihat kemarin, yang ini lebih rapi. Daun kelapa muda, kembang 7 rupa, dan 1 kertas bertuliskan 3 yang membawa, 1 yang memikul, 1 harus tinggal. Aku membaca tulisan itu berkali-kali, berharap maknanya berubah. Tapi kalimat itu tetap sama, tegas, mengancam, dan yang paling menyesakan adalah kata terakhir. Bintang, 1 harus tinggal. Kami terdiam di bawah pohon besar itu. Angin tiba-tiba berhenti. Tak ada suara serangga. Bahkan napas kami sendiri terdengar seperti gema. Bintang, Raka perlahan mendekat.
dan mencoba menyentuh sesajen itu. Tapi sebelum jarinya menyentuh kembang 7 rupa, Intan berteriak pelan, "Jangan! Jangan sentuh apapun lagi." Raka menarik tangannya. Cepat, matanya gemetar. "Kalau gitu kita harus apa? Kita terjebak." Dani hilang. Jalur berputar. Suara Raka akhirnya pecah. Ia menendang tanah. Frustrasi, aku hanya bisa duduk di akar pohon, menahan rasa dingin yang seperti menembus sampai ke tulang. Kami sudah kelelahan secara fisik dan batin. Kami memutuskan kembali ke arah semula. Langkah kaki kami pelan, hati-hati. Tapi entah kenapa, setiap belokan dan percabangan terasa seperti mengarahkan kami kembali. Seolah-olah jalur gunung ini hidup dan menolak kami pergi. 3 kali kami mencoba jalur berbeda. 3 kali pula kami kembali ke tempat yang sama. Pohon besar .ssign. Kertas itu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, setiap kali kami kembali, kertasnya berubah. Pertama tertulis, 1 harus tinggal, lalu, tinggal atau semuanya hilang, dan terakhir, tulisan di kertas itu menjadi, "Kalian sudah tahu siapa?" Intan terduduk, matanya berkaca-kaca, tapi tak meneteskan air mata. "Aku nggak pernah ambil apapun," bisiknya. "Aku nggak pernah masuk ke makam. Tapi kenapa aku merasa aku yang harus tinggal?" Aku menggenggam bahunya. "Kamu bukan satu-satunya yang merasa begitu, tapi dalam hati, aku tahu, satu dari kami memang harus tinggal. Entah untuk apa, entah untuk menggantikan siapa." Sore mulai turun, langit berubah kelabu, kabut kembali turun, kali ini lebih tebal dan cepat. Seolah gunung ingin menelan kami seluruhnya sebelum malam datang. Kami kembali mendirikan tenda seadanya. Bintang aku tidak tahu lagi arah pulang, kompas tak lagi bergerak. GPS tak menunjukkan apa-apa selain titik kosong. Malam itu kami duduk bertiga di luar tenda, saling membelakangi, seperti yang kami lakukan malam sebelum Dani hilang. Tapi kali ini, aku mendengar sesuatu yang membuatku ingin kabur jauh, sejauh mungkin. Langkah keempat, langkah yang tidak berasal dari kami bertiga. Langkah pelan, pendat, menyusul dari arah hutan. Aku memutar kepala perlahan, dan di balik kabut, aku melihat Dani atau sesuatu yang menyerupai Dani. Ia berdiri diam menyeri NJ dan matanya kosong, sepi, seperti tubuh tanpa isi. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Bintang itu bukan Dani. Dani tidak akan datang dengan bunga melati tergenggam erat di tangannya, sambil bersenandung lilir dengan nada yang tidak manusiawi. Bintang, tapi dia berdiri di sana diam tak bergerak, tersenyum seperti ia tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Aku berdiri perlahan, mundur 1 langkah. Raka pun ikut berdiri, menyorotkan senter ke arah sosok itu. "Dani." Suaranya ragu, gema, suaranya tenggelam dalam kabut. "Bintang." Sosok itu entah Dani atau bukan tidak menjawab, tapi senyumnya makin lebar, makin tidak cocok dengan wajah manusia. Lalu dia mundur perlahan, masuk ke kabut, dan sebelum kami sempat menahan Raka, dia langsung mengejar. "Raka, jangan!" Teriakanku tak mampu menghentikannya. Langkah kakinya cepat menyusul ke arah pepohonan, hingga akhirnya tubuhnya lenyap. Ditelan kabut, aku dan Intan berlari mengejar, tapi yang kami lihat hanya kucing putih yang tak berujung. Kami terus memanggil, "Raka, Raka, jangan ikuti dia." Tak ada jawaban. Bintang hanya gema suara kami sendiri, dipantulkan balik oleh pepohonan dan lembah. Langkah kami berhenti saat kami tiba di tebing rendah. Di bawahnya, jurang berkabut. Bintang di bibir tebing itu, hanya ada satu hal yang tertinggal. Bintang senter Raka masih menyala, tergeletak di tanah, tepat di sisi jurang. Intan terduduk, tangannya gemetar hebat. "Bintang 2 yang pergi," bisiknya, "dan sekarang tinggal kita berdoa." Aku ingin bicara, menenangkannya, tapi aku tidak bisa, karena aku tahu dia benar. Batu bunga kabut. Bintang, semua ini seperti serangkaian teka-teki tua yang tak ingin dipecahkan, hanya ingin dipatuhi. Bintang, aku membuka jurnal kecilku, menuliskan semuanya. Bintang, kami masuk ke tempat yang bukan milik kami. Bintang, kami tidak hanya mendaki gunung. Bintang, kami menyeberang batas. Bintang, malam kembali datang. Bintang, malam yang lebih sunyi dari sebelumnya. Bintang, bahkan angin pun seolah takut menyentuh tempat ini. Bintang, aku dan Intan tidak tidur. Bintang, kami hanya duduk di tenda yang kini terasa lebih sempit. Atau mungkin karena bayangan ketiga yang
Kami bayangkan masih duduk bersama kami, sampai akhirnya, sekitar jam 3 dini hari, Intan berbicara, "Bintang, kita nggak bisa terus lari. Kita harus kembali ke makam itu." Aku menatapnya shock, "Untuk apa?" Dia menatapku dalam, "Untuk menyerahkan satu yang harus tinggal." Aku menggeleng cepat, tapi dia lanjut berbicara, "Mereka nggak akan biarkan kita pulang kalau kita nggak kembalikan yang mereka minta. Bintang, mereka nggak mau batu, mereka mau seseorang." Bintang, aku terdiam. Bintang, dalam hati kecilku, aku tahu gunung ini sedang menunggu satu keputusan terakhir. Entah dari siapa, entah untuk siapa, tapi waktunya hampir habis. Dan malam itu, gunung seolah menahan napas, menunggu kami memilih siapa yang akan tinggal. Aku duduk membisu, menatap Intan yang berselimut jaket di seberang api kecil yang kami buat dari ranting basah. Bintang, matanya merah, tapi tidak menangis, hanya pasrah. "Besok pagi," katanya pelan, "kita ke makam itu." Aku menggeleng. "Kalau kita ke sana, salah satu dari kita mungkin gak akan balik." Ia menatapku tajam. "Kalau kita gak ke sana, dua-duanya gak akan pernah turun." Bintang, malam itu aku tidak tidur. Bintang, aku menulis semuanya di jurnal, kata demi kata, sebagai bukti kalau aku Aldi pernah ada di sini. Kalau aku tak kembali, mungkin tulisan ini akan ditemukan pendaki lain, dan mereka bisa belajar bahwa tidak semua tempat harus ditaklukkan. Bintang, beberapa tempat hanya perlu dihormati." Bintang pagi datang dengan langit abu-abu. Kabut masih menggantung, tapi kini lebih tinggi, menyisakan pandangan ke jalur sempit yang kami lewati dulu. Kami menyusuri jalan menuju pohon besar. Tempat itu tak berubah, masih sepi, teduh, dan menunggu. Tapi kali ini ada hal baru. Di atas batu makam itu terdapat 3 bunga melati segar, masih basah, seperti baru diletakkan, dan tepat di bawahnya ada secari kain putih kecil dengan tulisan tangan. Bukan siapa yang mengambil, Bintang, tapi siapa yang tidak mau menyerahkan kembali. Intan melangkah maju, lalu berlutut di depan batu. Ia meletakkan sesuatu dari dalam tasnya, buku kecil bersampul coklat, jurnal miliknya. "Aku pernah ambil foto makam ini dulu, waktu belum cerita sama kalian," katanya pelan. "Aku simpan buat bahan tulisan, tapi aku nggak pernah kembalikan." Aku menatapnya terkejut. Waktu Dani ambil batu, aku tahu itu salah, tapi ternyata aku juga membawa sesuatu dari tempat ini tanpa sadar. Bintang, angin berhembus pelan. Bintang, kabut di atas makam berputar lalu pelan-pelan menipis. Bintang, kami saling pandang. Bintang, kalau kamu sudah mengembalikan, kataku, berarti kita bisa tidak? Suara itu muncul dari belakang kami. Bintang lirih serak dan menggema. Bintang, kami menoleh. Di bawah pepohonan berdiri sesuatu, bukan manusia. Bintang tinggi, tubuhnya samar oleh kabut, kepalanya miring seperti tak punya tulang, dan matanya kosong, tapi seolah melihat semua yang ada di dalam dirimu. Intan menggenggam tanganku, "Tapi aku tahu, Bintang, ini saatnya. Pilihannya bukan siapa yang bersalah, tapi siapa yang siap menebus." Bintang, aku melangkah maju. "Bintang, kalau harus ada yang tinggal, biar aku saja." Bintang, Intan menarik lenganku, "Jangan, bukan kamu, aku yang." Tapi angin tiba-tiba bertiup lebih keras. Bintang, bunga melati yang tadi segar tiba-tiba menghitam. Bintang, dan tubuh Intan terdorong ke belakang oleh hembusan tak kasat mata. Aku berdiri di depan makam, menatap sosok itu. "Kau ingin seseorang, tinggal aku." Tinggal. Sosok itu perlahan mendekat, tapi tak menyentuh, hanya berdiri dan diam. Lalu sesuatu terjadi. Tanah di bawah kakiku terasa bergetar, udara di sekitar makam berubah hangat, dan di kejauhan kabut mulai surut perlahan, menyingkap. Jalur turun yang selama ini tak terlihat. Intan berlari ke arahku, tapi saat ia hampir sampai, tanah di antara kami rata kecil, memisahkan. "Bintang," ia memanggil namaku berulang-ulang, tapi suara itu mulai menjauh. "Bintang," karena tubuhku perlahan terasa ringan. "Bintang," entah karena aku menyerah atau karena aku sudah diterima. Dan terakhir yang kudengar sebelum segalanya gelap adalah suara Intan yang berteriak, "Aku akan kembali membawa kamu pulang." Lalu hening. Bintang, tidak ada kabut. Bintang, tidak ada angin. Tidak ada rasa dingin. Bintang, hanya sunyi. Bintang, aku membuka mata perlahan. Bintang, tapi dunia di sekelilingku berubah. Pohon-pohon masih sama, tapi batangnya hitam dan retak, seolah terbakar dari dalam langit.
berwarna jingga kelam, tanpa matahari, tanpa awan, bintang dan tanah tempatku berdiri terasa seperti tidak nyata, ringan dan hampa. Bintang, aku mencoba berbicara, tapi suaraku tidak keluar. Bintang hanya gema napas sendiri yang kembali ke telinga. Bintang, aku sadar bintang aku belum mati, tapi juga tidak hidup. Aku tersangkut, tertinggal di antara dua dunia. Dari kejauhan, aku melihat sesuatu, siluet manusia, berjalan lambat, banyak, tapi wajah mereka kosong. Beberapa masih mengenakan jaket gunung, topi, bahkan membawa carir lusuh, seolah mereka juga pendaki. Bintang, pendaki yang tidak pernah turun. Bintang, salah satu dari mereka mendekat. Bintang, wajahnya samar, tapi matanya mengenaliku. Bintang, kami dulu seperti kamu, katanya pelan. Suaranya langsung muncul di dalam kepala. Bintang menyentuh yang tak boleh mengambil, yang tak dikembalikan. Aku ingin bertanya, tapi dia hanya menunjuk ke langit. Bintang, dia akan mencarimu, tapi tidak semua yang mencari bisa menemukan jalan pulang. Bintang, aku tidak tahu berapa lama aku berada di tempat itu. Bintang, di dunia hening yang tak bergulir. Bintang, waktu seperti beku, tapi pikiran tetap hidup, perasaan tetap tajam. Bintang, setiap malam, jika bisa disebut malam, aku mendengar suara yang sama. Bintang, langkah kecil, seperti anak-anak. Bintang berjalan memutari tempatku berdiri, tak terlihat, tapi nyata. Bintang, lalu sesekali, terdengar suara nyanyian. Bintang, lilir-lilir, tandur wusumilir. Bintang, tapi nyanyian itu makin hari makin lambat. Bintang seolah menunggu seseorang ikut menyanyikannya. Bintang, sampai suatu hari, atau mungkin suatu saat, aku melihat cahaya kecil di kejauhan, bukan cahaya alami, tapi cahaya dari lampu senter. Aku berlari ke arahnya, atau mungkin bukan berlari, tapi ditarik. Semakin dekat aku mendengar suara yang tak asing. Bintang, Aldi, aku tahu kamu masih di sini. Kalau kamu bisa dengar, aku jawab. Itu suara Intan. Bintang. Tapi tubuhku berat, langkahku lambat. Bintang, aku mencoba meneriakkan namanya, tapi yang keluar hanya gema tanpa suara. Lalu sosok putih tinggi itu muncul lagi. Penjaga batas. Bintang berdiri tepat di antara aku dan cahaya senter. Bintang, tangannya terangkat. Bintang, dan dari balik jubah kabutnya, ia menunjuk ke arah satu bunga melati terakhir yang kini tumbuh di depan kakiku. Bintang, aku tahu artinya. Bintang, aku masih bisa kembali, tapi tidak tanpa bayaran. Bintang, aku menatap bunga itu lama. Bintang, dan dalam hati, aku bisikan satu permintaan. Bintang, kalau aku bisa kembali, biarkan Intan pulang lebih dulu. Aku akan gantikan apapun yang dibutuhkan. Permintaanku tenggelam dalam keheningan. Bintang, tapi angin tiba-tiba berembus, pelan, mengangkat kelopak bunga melati yang tadi tergeletak di tanah. Bintang, bunga itu melayang, kemudian pecah menjadi cahaya kecil, seperti kunang-kunang putih yang menyebar ke udara. Dan di antara kelap-kelip cahaya itu, aku mendengar suara, sebutkan namamu. Bintang, dengan niat pulang. Bintang, maka gerbang akan membuka. Bintang, suaranya terdengar dari dalam dada, bukan suara manusia, tapi suara alam itu sendiri. Aku berdiri di tengah hening, mata memejamnya, lalu aku ucapkan, pelan tapi yakin, Bintang, namaku Aldi. Aku ingin pulang. Seketika, dunia di sekeliling bergetar. Tanah yang tadinya hampa kini retak, bukan dengan kehancuran, tapi retak seperti kaca yang memantulkan cahaya. Langit jingga kelam berubah menjadi lorong berkilauan, seperti embusan cahaya dari jauh yang merambat mendekat. Bintang, dan dari ujung lorong itu, aku melihat Intan. Dia berdiri di tepi batu besar, menatap ke arahku. Tubuhnya diselimuti kabut tipis, matanya berkaca. Di tangannya, ia menggenggam jurnalku yang seharusnya tertinggal. Kamu dengar aku? Teriaknya. Bintang, aku mengangguk, tapi suara tak bisa menembus batas itu. Bintang, kalau kamu bisa dengar, ingat siapa kamu. Jangan ikuti suara lain. Suara lain? Bintang, aku menoleh ke belakang. Bintang, dan di sana, sosok-sosok tanpa wajah mulai mendekat. Bintang, mereka berjalan lambat, mengulurkan tangan, seolah ingin menarikku kembali. Bintang, bayangan Dani, bayangan Raka, dan puluhan lainnya. Bintang, Aldi, jangan pulang. Kau sudah jadi bagian dari kami. Bintang, aku berlari. Bintang, lari menuju Intan. Bintang, setiap langkah seperti menembus kabut yang lengket, berat, seperti tangan-tangan dingin yang mencoba menarikku jatuh. Tapi aku terus menyebut namaku, Aldi, 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 mengulang seperti mantra.
Satu-satunya tali yang menahanku di dunia nyata. Intan mengulurkan tangan. Jangan diam. Teriakan nama kamu sekarang. Dan dengan segenap kekuatan terakhirku, aku berteriak. Bintang aku adalah Aldi. Aku ingin pulang. Bintang cahaya meledak. Bintang suara menghilang. Bintang semuanya hening putih kosong. Bintang sampai aku merasakan udara. Bintang dingin, nyata, bintang lalu. Suara burung, suara daun, dan suara tangis. Aku membuka mata, langit biru pucat, dan di sampingku, Intan menangis sambil memelukku erat. Kamu balik, kamu balik. Bisiknya, Bintang. Aku menggenggam tangan Intan erat, hangat, nyata. Bintang, aku belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tapi satu hal aku tahu, Bintang, gerbang pulang memang ada. Tapi hanya bisa dibuka dengan nama, Bintang dengan jati diri, Bintang dengan keberanian. Untuk tidak tenggelam dalam bisikan yang bukan milikmu, Bintang. Hari itu, aku kembali, tapi tidak sepenuhnya utuh. Bintang, tubuhku memang ada di sini, nafasku, jantungku, Bintang, tapi di dalam masih ada sesuatu yang belum lepas, Bintang. Intan tahu itu. Ia tidak banyak bicara, hanya menemaniku duduk diam di lereng, hingga kabut benar-benar surut dan langit membuka warna birunya sepenuhnya. Kami mulai turun perlahan, langkah kaki kami berat bukan karena medan, tapi karena kami meninggalkan sesuatu, dan sesuatu itu, aku tahu, masih memperhatikan kami. Bintang, sesampainya di pos bawah, semua terasa aneh. Orang-orang bilang kami hilang hampir 4 hari, padahal menurut kami, hanya 2 malam. Pendaki lain tidak melihat kami melewati jalur manapun, bahkan Basecamp sempat membentuk tim pencarian, tapi saat kami turun, tak ada luka, ada tanda-tanda tersesat. Hanya satu hal yang membuat mereka heran, wajah kami pucat, mata merah, dan langkah seperti kehilangan gravitasi. Kami diam selama proses pencatatan. Petugas bertanya, kami jawab seperlunya. Tak satu pun dari kami menyebut kata makam, melati, atau Dani. Bintang, Raka, dan Dani masih dianggap hilang di gunung itu. Bintang, dan dalam hati kami tahu, Bintang, mereka memang masih di sana. Bintang, tapi tidak dalam arti yang bisa dimengerti oleh siapapun yang belum pernah menyentuh batas antara dunia ini dan yang lain. Bintang, beberapa hari setelah turun, aku masih dihantui mimpi yang sama. Bintang, jalan berputar. Bintang, langkah kelimat. Bintang, dan suara nyanyian lir-gilir yang dinyanyikan bukan oleh satu suara, tapi oleh banyak anak-anak, wanita tua. Suara yang seperti suaraku sendiri. Bintang, aku dan Intan sepakat, kami akan menuliskan semuanya. Bintang, bukan untuk tenar, bukan untuk sensasi, tapi sebagai peringatan. Bintang, bahwa gunung bukan tempat untuk membuktikan keberanian. Bintang, tapi tempat untuk belajar hormat, tunduk, dan melepas gengsi manusia. Kami kembali ke desa tempat Basecamp itu berada, dan untuk pertama kalinya, kami menemui seseorang yang membuat semuanya terasa lebih masuk akal. Seorang lelaki tua penjaga warung kecil di kaki gunung, yang menatap kami lama saat kami datang. Bintang, dia hanya berkata satu kalimat, Bintang, kalian sudah melihat apa yang harusnya tetap tersembunyi. Bintang, ia mengajak kami duduk. Bintang, lalu dari bawah meja, ia keluarkan sebuah buku tua berbalut kain. Bintang, isinya gambar sketsa makam-makam kuno, catatan dari pendaki yang dulu juga pernah kembali setelah menghilang. Bintang, beberapa halaman bahkan berisi simbol dan tulisan tangan asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Bintang, dan di halaman terakhir ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Bintang, yang pernah melihat tak akan bisa melupakan. Saat kami berpamitan, lelaki tua itu menatapku lama. Kamu selamat, tapi kamu belum benar-benar pulang. Kalau suatu hari kamu mendengar suara yang sama lagi, jangan dijawab. Bintang, jangan dilihat ke belakang. Malam itu, di penginapan, Intan berkata pelan, Bintang, kita berhasil pulang. Tapi batasnya masih dekat, ya? Bintang, aku mengangguk. Bintang, batasnya. Bintang tidak pernah hilang. Cuma menunggu kapan kita lengah lagi. Bintang, dan ternyata aku belum selesai. Bintang, 3 minggu setelah kami turun, hidupku tampak normal di luar. Aku kembali kerja, menjawab pertanyaan keluarga dengan senyum setipis mungkin. Tapi setiap malam, mimpi itu datang lagi. Bintang, kabut. Bintang, langkah kelima. Bintang, dan nyanyian lir-ilir yang seolah memanggilku. Yang lebih aneh lagi, setiap mimpi selalu berakhir di satu tempat yang sama. Batu besar di bawah pohon tempat aku tinggal. Tapi kali ini, di mimpiku, ada seseorang berdiri di sana.
Bintang bukan bayangan, bukan siluet, tapi sosok. Raka, ia tidak bicara, hanya menatapku dan mengangguk, pelan. Dan saat aku terbangun, satu kalimat muncul begitu jelas di pikiranku, Bintang kau sudah selamat, tapi kami belum. Aku menelepon Intan, suaraku berat. Aku harus naik lagi, di ujung sana. Hening beberapa detik, lalu Intan menjawab, Riri, aku tahu kamu bakal bilang itu. Kami kembali ke gunung yang sama. Bintang bukan lewat jalur resmi, tapi jalur kecil yang kami ingat dari hari-hari yang lalu. Kali ini, kami tidak membawa banyak peralatan, tidak membawa rombongan. Bintang kami hanya membawa satu hal, niat. Bintang bukan untuk menantang, Bintang tapi untuk mengucap pamit yang tak pernah sempat kami katakan, Bintang. Langkah demi langkah kami lalui dengan tenang. Bintang tak ada candaan seperti dulu, tak ada ambisi mencapai puncak. Bintang sampai akhirnya kami kembali ke tempat itu. Bintang pohon besar, bintang batu hitam, bintang dan tanah yang terasa hidup. Bintang tapi tempat itu kini berbeda. Bintang tidak lagi menakutkan, tidak lagi terasa menelan kami. Bintang melainkan seperti menunggu. Kami berdua berdiri di depan batu itu. Intan menaruh kembali jurnal milikku yang ia simpan selama ini. Aku berdiri di sampingnya, lalu mengeluarkan benda terakhir yang tersisa potongan kain dari tas Dani yang kutemukan di sela-sela carirku setelah turun. Aku letakkan di atas batu, lalu aku berkata pelan, Bintang kalian boleh tenang sekarang. Bintang kami pulang, tapi kami tidak melupakan. Kabut berembus pelan, dan bunga melati tiba-tiba gugur satu persatu dari pohon di atas kami, tanpa suara, tanpa bisikan, tanpa langkah kelima, hanya hening dan lega. Kami turun sore itu tanpa kendala, langkah kami ringan, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku tak mendengar nyanyian apapun malamnya. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan, hanya tidur yang tenang. Tapi saat aku bangun pagi itu, hatiku terasa berat. Bintang bukan karena rasa takut, tapi karena ada satu beban yang belum sempat benar-benar aku lepaskan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela penginapan yang terbuka menghadap gunung. Gunung itu masih berdiri di sana, gagah dan sunyi. Tapi kini aku tak melihatnya sebagai tantangan, melainkan sebagai penjaga. Bintang Intan masuk membawa 2 cangkir teh. Kami tak banyak bicara pagi itu, sampai akhirnya ia bertanya, Bintang kamu tahu arti 5 langkah itu kan? Bintang aku menoleh. Bintang bukan langkah fisik, tapi mereka. Intan mengangguk pelan. 5 orang, 5 nama, 5 yang dulu pernah masuk ke tempat itu, tapi hanya 2 yang kembali. Kami mengambil buku catatan lama yang dulu kami tulis setelah turun. Bintang di sana tertulis daftar yang kini terasa berbeda. Bintang 1, Aldi bintang 2, Intan bintang 3, Raka bintang 4, Dani bintang 5. Dan satu nama yang tak pernah kami ucapkan sebelumnya. Bintang namanya tidak kami ingat dulu, tapi sekarang perlahan muncul di benak. Bintang Bayu. Bintang ia adalah pendaki lain yang pernah menghilang di jalur yang sama 5 tahun lalu. Bintang wajahnya pernah terpajang di Basecam. Bintang dan anehnya, saat kami turun dulu, foto itu tidak lagi ada. Bintang aku menelusuri kembali jurnal-jurnal tua milik bapak penjaga warung, dan benar di salah satu halaman terlampir sebuah catatan. Kelompok pendaki tahun 20XX 5 orang. 3 tak kembali. Bintang 2 ditemukan tanpa memori lengkap, dan di pojok catatan itu ada coretan kecil. 5 langkah bukan hanya milikmu, tapi milik siapapun yang lupa cara kembali. Aku menutup buku itu pelan. Tanganku menggenggam teh yang kini dingin. Bintang lalu aku sadar. Bintang gunung itu tidak memilih korban secara acak. Bintang ia tidak jahat. Bintang ia hanya mengembalikan apa yang tidak semestinya dibawa. Bintang dan menahan siapapun yang menolak menyerang. Hari itu, aku dan Intan menulis 5 nama di selembar kertas. Bintang bukan untuk dikubur. Bintang bukan untuk dikenang dalam duka. Bintang tapi untuk disebut Bintang, karena hanya dengan menyebut kita tahu mereka pernah ada. Bintang dan mereka masih ada. Kami kembali ke pos Basecamp dan menyerahkan kertas itu ke bapak penjaga warung. Ia membacanya, lalu hanya tersenyum kecil. Kemudian meletakkannya di rak paling atas di antara buku-buku tua yang tak dijual. Terima kasih, katanya. Kalian sudah mengingat mereka, itu cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar nyanyian ilir-ilir lagi. Bintang tapi kali ini
Nadanya ringan, pelan, seperti ucapan selamat tinggal. Aku terbangun dengan senyum tipis. Langit di luar jendela sudah berganti warna jingga pucat, warna pagi yang belum sepenuhnya terjaga. Bintang, aku duduk di ranjang penginapan kami, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sesak, tidak ada bayangan, tidak ada suara-suara dari tempat yang seharusnya tidak bisa didengar manusia. Aku hanya mendengar suara ayam dari rumah penduduk, dan suara kehidupan yang nyata. Bintang Intan masih tertidur di ranjang sebelah. Ia tampak tenang, seperti beban di matanya akhirnya benar-benar dilepaskan. Bintang dan aku tahu, kami memang benar-benar pulang. Tapi kami tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Beberapa minggu setelah itu, kami menyusun tulisan berdasarkan catatan yang kami bawa dari atas, bukan dalam bentuk jurnal biasa, tapi sebuah cerita. Kami tidak menyebut nama gunungnya, tidak menyebut nama base kami. Bintang, kami hanya menulis tentang perjalanan melintasi batas, tentang orang-orang yang tak sempat kembali. Bintang, dan tentang bagaimana kadang pulang bukan berarti selamat, tapi berarti belajar menghargai kehidupan yang diberikan kembali. Bintang, cerita itu kami unggah diam-diam, tanpa nama, ke forum pendaki dan komunitas penulis rakyat. Bintang, beberapa orang membaca dan menganggapnya fiksi. Bintang, tapi satu komentar menarik perhatianku. Bintang, saya juga pernah mendengar nyanyian Lir Gilir. Bintang, tapi bukan dari atas gunung. Bintang, dari dalam mimpi. Setelah kehilangan teman saya di jalur pendakian 5 tahun lalu. Komentar itu ditulis oleh akun bernama Bayu78. Aku menatap layar lama, kemudian membalas, "Terima kasih telah mengingat." Beberapa bulan kemudian, kami kembali naik, bukan ke gunung itu, tapi ke gunung lain, yang lebih ramai, lebih terbuka, dan saat berada di puncak di tengah awan dan cahaya pagi yang keemasan, aku berdiri diam, memejamkan mata, dan berbisik, "Bintang untuk Dani. Bintang untuk Raka. Untuk Bayu. Untuk semua yang belum pulang." Angin berembus pelan, tidak dingin, tidak mencekam, tapi hangat, seperti pelukan dari dunia yang pernah kami jamah dan kini melepas kami dengan damai. Bintang, karena pada akhirnya, bintang, gunung bukan hanya soal ketinggian, bintang, tapi soal seberapa dalam kau bisa turun ke dalam dirimu sendiri. Bintang, dan ketika kau kembali, bukan dunia yang berubah, bintang, tapi caramu memandang dunia yang tak lagi sama. Bintang.